Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Nurul Subhania, SEMSI, dosen pada program studi Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Trunojoyo, Madura. Pada video pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi ini, saya akan memperlihatkan pelaksanaan pembelajaran pada mata kuliah Ekonomi Sumber Daya Alam dan Lingkungan. Kode mata kuliah EKU 156 dengan bobot 3 satuan kredit semester. Pembelajaran yang ditampilkan merupakan pembelajaran pada pertemuan ke-14 dengan topik Ekonomi Pembangunan Berkelanjutan. Mata kuliah Ekonomi Sumber Daya Alam dan Lingkungan merupakan salah satu cabang ilmu ekonomi yang menerapkan teori dan prinsip ekonomi dalam pengelolaan sumber daya alam. Baik sumber daya alam yang dapat diperbarui maupun sumber daya yang tidak dapat diperbarui. Mata kuliah ini juga membahas hubungan antara aktivitas ekonomi dan kondisi lingkungan, termasuk eksternalitas, pencemaran, pengelolaan sumber daya, kebijakan lingkungan, serta pembangunan berkelanjutan. Melalui mata kuliah ini, mahasiswa diarahkan agar mampu menerapkan konsep ekonomi sumber daya alam dan lingkungan dalam pengambilan keputusan untuk menyelesaikan berbagai permasalahan ekonomi. Kemampuan akhir yang diharapkan pada pertemuan ke-14 ini adalah mahasiswa mampu menganalisis ekonomi pembangunan berkelanjutan yang mencakup ranah pengetahuan, sikap, dan keterampilan. Setelah mengikuti pembelajaran, mahasiswa diharapkan mampu yang pertama, menjelaskan pengertian pembangunan berkelanjutan, yang kedua, menguraikan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan, yang ketiga, mengidentifikasi indikator keberlanjutan ekonomi, keempat, menganalisis suatu kasus pembangunan dengan mempertimbangkan dimensi ekonomi, sosial, dan lingkungan. Dengan demikian, mahasiswa tidak hanya mampu mengingat atau menjelaskan konsep, tetapi juga mampu menggunakan konsep tersebut untuk menganalisis permasalahan pembangunan yang terjadi dalam kehidupan nyata. Materi yang akan dibahas dalam pembelajaran ini meliputi 3 bagian utama. Bagian pertama adalah pengertian pembangunan berkelanjutan, bagian kedua adalah prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan, bagian ketiga adalah indikator yang dapat digunakan untuk menilai keberlanjutan pembangunan ekonomi. Materi pembelajaran mengacu pada rencana pembelajaran semester dan referensi utama mata kuliah, yaitu buku Ekonomi Sumber Daya Alam dan Lingkungan, Teori dan Aplikasi, karya Ahmad Fauzi, khususnya materi pembangunan berkelanjutan. Materi tersebut juga dihubungkan dengan contoh-contoh aktual agar mahasiswa dapat memahami penerapan konsepnya dalam kehidupan nyata. Pembelajaran dilakukan secara tatap muka langsung di dalam kelas dengan menggunakan pendekatan pembelajaran yang berpusat pada mahasiswa. Penyampaian materi tidak hanya dilakukan melalui ceramah, tapi dipadukan dengan tanya jawab, analisis kasus, dan diskusi agar mahasiswa dapat membangun pemahamannya secara aktif. Pada aspek interaksi pembelajaran dibangun melalui pertanyaan pematik, tanya jawab, pemberian kesempatan kepada mahasiswa untuk menyampaikan pendapat, serta diskusi kelompok. Melalui proses tersebut, mahasiswa diharapkan berpartisipasi secara aktif, mampu bekerja sama, berani menyampaikan gagasan, dan menghargai perbedaan pendapat. Pada aspek asesmen, penilaian untuk mata kuliah ini dilakukan melalui beberapa metode: tugas, diskusi, ujian tengah semester, dan ujian akhir. Sedangkan pada setiap sesi pertemuan, penilaian dilakukan dengan observasi dan unjuk kerja selama proses pembelajaran. Hasil asesmen digunakan untuk mengetahui tingkat pencapaian pembelajaran mahasiswa sekaligus menjadi dasar pemberian umpan balik dan perbaikan pembelajaran berikutnya. Sesuai dengan rencana pembelajaran semester, kegiatan pada pertemuan ini memiliki bobot penilaian sebesar 5%. Secara keseluruhan, kegiatan pembelajaran terdiri atas 3 tahap. Tahap pertama adalah kegiatan pendahuluan yang meliputi salam, pemeriksaan kesiapan belajar, apersepsi,
dan penyampaian capaian pembelajaran sekaligus pertanyaan pematik. Tahap kedua adalah kegiatan inti yang meliputi penyampaian konsep, analisis kasus, diskusi kelompok, presentasi hasil diskusi, tanya jawab, dan penguatan materi. Tahap ketiga adalah kegiatan penutup yang meliputi penyusunan kesimpulan bersama, asesmen pemahaman, refleksi pembelajaran, pemberian tugas tindak lanjut, serta penyampaian materi pada pertemuan berikutnya. Selanjutnya, mari kita mengikuti pelaksanaan pembelajaran mata kuliah Ekonomi Sumber Daya Alam dan Lingkungan, pertemuan ke-14 dengan topik Ekonomi Pembangunan Berkelanjutan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Baik. Sehat semua ya? Oke, terima kasih untuk kehadirannya hari ini. Kita bertemu lagi dengan saya di pertemuan 14 mata kuliah Ekonomi Sumber Daya Alam dan Lingkungan. Di pertemuan 14 ini kita akan membahas terkait ekonomi pembangunan berkelanjutan dengan studi kasus analisis efisiensi sumber daya melalui green building. Oke, sebelum saya mulai, mungkin kita bahas sedikit terkait pertemuan sebelumnya, di mana kita membahas terkait AMDAL dan pencemaran lingkungan. Di sini kita akan lebih membahas terkait pembangunan berkelanjutannya. Apa sih yang sudah dilakukan apabila sudah terjadi AMDAL? Maka selanjutnya apa? Apa yang dikejar? Nah, di sini kita akan belajar terkait ekonomi pembangunan berkelanjutan. Oke, sebelum saya masuk ke materi, saya punya pertanyaan untuk kalian. Apakah pembangunan yang ramah lingkungan selalu lebih mahal? Ya, silakan. Menurut saya itu iya, karena teknologi hijau itu kayak membutuhkan investasi awal yang tinggi. Oke, good. Ada lagi mungkin? Izin menambahkan dari pendapatnya Siva, Bu. Menurut saya itu tidak selalu ya, Bu, karena nanti itu bakal menghemat untuk biaya operasional jangka panjang. Oke, dua jawaban yang menarik dan dua pendapat yang berbeda. Lalu bagaimana? Apakah benar seperti itu? Kita akan bahas. Konsep pembangunan berkelanjutan merupakan keseimbangan dari tiga aspek. Yang pertama, ekonomi, yang kedua, lingkungan, dan yang terakhir adalah sosial. Di ekonomi, biasanya kalian belajar terkait efisiensi biaya, produktivitas, kelayakan investasi, dan manfaat jangka panjang. Di lingkungan, kalian akan belajar terkait penghematan energi dan air, pengendalian polusi, serta konservasi sumber daya. Di sosial, kalian akan belajar terkait kenyamanan, kesehatan, kualitas hidup, dan keberlanjutan manfaat bagi generasi mendatang. Nah, dari ketiga ini kita ingin melihat bagaimana sih lingkungan atau pengelolaan pembangunan berkelanjutan itu bisa mencakup ketiganya, tidak hanya salah satunya. Makanya, intinya adalah pembangunan tidak hanya mengejar pertumbuhan, tetapi juga menjaga daya dukung lingkungan dan kesejahteraan. Pada pembangunan berkelanjutan, tiga aspek ini menjadi penilaian terpenting. Apakah pembangunan itu dibilang berkelanjutan atau tidak berkelanjutan? Nah, di sini kita menilainya bagaimana caranya. Salah satunya adalah dengan valuasi ekonomi lingkungan. Memberi nilai moneter pada barang dan jasa lingkungan yang tidak memiliki pasar. Maksudnya tidak memiliki pasar bagaimana, Bu? Contohnya, ketika kalian menghirup udara segar, ada harganya tidak? Tidak. Ketika kalian meminum air yang segar, yang jernih, yang melepas dahaga kalian, ada harganya tidak? Tidak. Kenapa harus dinilai? Karena banyak manfaat lingkungan tidak memiliki harga pasar, tetapi berdampak pada kesejahteraan dan ekonomi. Contohnya tadi, udara bersih, air bersih, kenyamanan, kesehatan, dan pengurangan resiko lingkungan. Nah, hasilnya apa? Outputnya apa sih valuasi itu?
yaitu menilai ekonomi lingkungan dapat digunakan sebagai dasar analisis biaya manfaat, penentuan prioritas kebijakan, dan pengendalian degradasi lingkungan. Nah, pertanyaannya, jika kualitas lingkungan memburuk, siapa yang menanggung biayanya? Bagaimana cara menilai kerugiannya? Nah, sebelum saya bahas selanjutnya, sejauh ini paham? Oke, ada yang mau bertanya? Saya, Bu. Boleh. Teknik dan analisis untuk penilaian ekonomi lingkungan itu gimana sih, Bu? Oke, good question. Sebelum saya bahas itu, sebelumnya saya ingin cerita dulu terkait eksternalitas dan degradasi lingkungan. Setelah itu kita akan menilai bagaimana cara menilainya. Oke, kita bahas sedikit. Eksternalitas dan degradasi lingkungan. Pada pertemuan sebelum-sebelumnya sudah dibahas terkait eksternalitas. Eksternalitas tuh ada dua, tidak hanya ada satu. Yang pertama, eksternalitas positif. Yang kedua, eksternalitas negatif. Dan keduanya akan selalu ada. Nah, bagaimana eksternalitas dan degradasi lingkungan terjadi? Ketika biaya sosial tidak tercermin dalam harga pasar. Nah, apa saja sih yang bisa dilihat? Yang pertama, pada aktivitas ekonomi. Contohnya pada kondisi produksi, konsumsi, pembangunan infrastruktur, kemudian pada dampak lingkungan. Biasanya bentuknya polusi, limbah, penggunaan energi dan air berlebihan. Pada biaya sosial, contohnya adalah kesehatan, kerusakan lingkungan, serta pembiayaan pemulihan. Nah, pada kebijakan, instrumen ekonomi biasanya digunakan untuk menginternalisasi biaya. Contohnya bagaimana? Apabila ada sungai yang tercemar akibat limbah pabrik, maka pemerintah wajib menarik pajak lingkungannya. Untuk apa? Untuk merestorasi sungainya. Nah, itu salah satu bentuknya. Masalah utamanya yang sering terjadi adalah keputusan privat sering mengabaikan biaya yang ditanggung oleh masyarakat. Solusi ekonominya membuat biaya lingkungan masuk ke dalam struktur keputusan. Kenapa sih keputusan privat sering mengabaikan biaya yang ditanggung masyarakat? Karena biasanya masyarakat cenderung untuk abai. Oh, terjadi polusi udara. Oh ya sudah, kita menggunakan masker. Dan biayanya tidak ditanggung oleh pembuat pencemaran, tetapi ditanggung oleh masyarakat pribadi. Nah, itu salah satu menjadi yang masalah utamanya. Oke, menjawab pertanyaan tadi, instrumen ekonomi dan kebijakan lingkungan. Bagaimana cara menilainya? Biasanya ada beberapa yang digunakan. Yang pertama adalah pajak lingkungan, subsidi, dan izin yang dapat diperdagangkan. Pajak lingkungan itu bagaimana bentuknya? Menaikkan biaya aktivitas yang mencemari agar pelaku ekonomi terdorong mengurangi emisi atau limbah. Contohnya bagaimana? Penggunaan pajak pada kendaraan bermotor yang menggunakan bahan bakar. Nah, dikenakan pajak. Sedangkan yang menggunakan kendaraan listrik, pajaknya dikurangi. Nah, itu akhirnya mendorong bagaimana masyarakat menggunakan kendaraan yang lebih ramah lingkungan. Kemudian subsidi atau insentif, mendorong adopsi teknologi ramah lingkungan, efisiensi energi, pengelolaan limbah, dan inovasi hijau. Kemudian ada tradable permit, menetapkan batas total pencemaran, lalu izin emisi dapat diperjualbelikan antar pelaku usaha. Bu, kenapa tradable permit boleh? Bisa jadi ketika kalian sudah melakukan usaha dan usahanya sudah menuju ke green atau berkelanjutan, kalian sudah tidak terlalu membutuhkan itu. Maka itu bisa diperjualbelikan kepada pelaku usaha lain yang membutuhkan untuk mengurangi kondisi pencemarannya. Nah, prinsip analisis kebijakan, instrumen dipilih dengan mempertimbangkan efektivitas pengurangan degradasi lingkungan, efisiensi biaya, keadilan, dan kemudahan implementasi. Nah, hal ini bisa kalian kaitkan dengan eksternalitas. Kemudian nilai lingkungan masuk ke dalam keputusan kebijakan dan arahkan ke pembangunan berkelanjutan. Oke, bagaimana Mas menjawab? Jadi
Cara menilainya menggunakan 3, yaitu yang pertama pajak lingkungan, subsidi atau insentif, tradable permit. Oke? Oke. Next, saya sudah memberikan artikel studi kasus kepada PJ penanggung jawab mata kuliah kemarin dan mungkin sudah di-share ya. Oke, di sini kita akan bahas langsung studi kasusnya kepada green building. Ini 2 artikel yang saya kirim kemarin. Nah, studi kasusnya adalah green building ITSB. Di sini kita akan menganalisis efisiensi sumber daya dengan pendekatan life cycle cost atau biaya hidup suatu bangunan. Pada investasi awal dia sangat besar, hampir 92% dari total biaya. Tetapi pada proses pengelolaan atau penggunaan gedung itu bisa hemat hingga 678,89 juta untuk efisiensi listrik dan airnya. Nah, makanya biaya awal yang tinggi tidak cukup untuk menyimpulkan bahwa green building tidak layak. Dari analisis 2 artikel itu, kita bisa menyimpulkan bahwa biaya awal yang tinggi tidak cukup untuk menyimpulkan bahwa green building tidak layak. Keputusan perlu mempertimbangkan biaya energi, operasional, pemeliharaan, pergantian, serta manfaat lingkungan selama umur bangunan digunakan. Maka dari hal ini, dari kedua artikel tersebut kita bisa melihat apakah investasi hijau layak jika manfaatnya muncul dalam jangka panjang? Layak ya? Kenapa? Karena ternyata biaya operasionalnya bisa sangat murah. Oke. Sebelum kita lanjut, kita akan senang-senang dulu. Kita akan kuis Kahoot. Oke, mungkin bisa disiapkan kelompoknya, satu kelompok 2 orang ya. Oke, disiapkan juga device-nya. Oke, silakan. Bisa di-scan atau digunakan pin game-nya. Oke, baik. Sudah semua? Oke, kita mulai ya. Siap? 1, 2, 3. Kuis pertemuan 14. Oke, wah, yang benar adalah ekonomi sosial dan lingkungan. Oke, pembangunan berkelanjutan harus menyeimbangkan aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan. Tadi sudah saya sempat jelaskan ya. Oke, siap? Kita pertanyaan selanjutnya ya. 1, 2, 3. Sebelumnya kita lihat papan skornya dulu. Kia dan Ita. Yeay. Kemudian yang kedua ada Lihins, Laput, Fauzan dan Adi, Ezar dan Raufik yang terakhir. Ayo Mas Ezar dan Mas Raufik, semangat. Oke. Selanjutnya ya. Nomor 2. Wah. Benar ya. Apa tujuan utama valuasi lingkungan? Tadi sudah saya sempat jelaskan, yaitu memberikan nilai ekonomi pada manfaat lingkungan yang tidak memiliki pasar. Oke, kita lihat nilainya. Oke, Kia dan Ita masih bertahan ya. Selamat. Pertahankan. Wah, Mas Ezar naik ini. Baik. Kita lanjutkan ya, pertanyaan nomor 3. Persiapan, kita mulai. Kuis nomor 3.
Oke. Pemerintah mengenakan biaya kepada perusahaan berdasarkan jumlah emisi yang dihasilkan. Kebijakan ini disebut benar pajak lingkungan. Oh, ternyata masih ada yang salah menganggap subsidi lingkungan ya. Oke, kita lihat nilainya. Wah, Kia dan Ita masih bertahan. Ayo, nggak ada yang mau menyalip Kia dan Ita? Oh, Mas, ini laput ini sudah naik ya? Oh, laput mencatatkan jawaban beruntun dengan 3 jawaban benar berturut-turut. Oke, pertanyaan nomor 4. Dan ini poin ganda. Silakan. Silakan, mungkin bisa didiskusikan terlebih dahulu dengan teman kelompoknya. Oke, wah jawabannya beruntun ya, beda-beda ya. Ada yang bilang eksternalitas positif, ada yang barang publik, dan ada yang eksternalitas negatif. Nah, ketika pabrik memperoleh keuntungan, pabriknya nih yang memperoleh keuntungan, tetapi limbahnya menurunkan kualitas air masyarakat, maka kondisi ini menunjukkan eksternalitas negatif. Oke, kita lihat nilainya. Wah, Mas Lihin sini, hati-hati, Mbak Kia dan Mbak Ita nanti akan disalip oleh Mas Lihin. Mas Lihin mencatatkan jawaban beruntun dengan 4 jawaban benar berturut-turut. Oke, sekarang kita pertanyaan terakhir ya. Dan sekali lagi ini poin ganda, jadi siap-siap. Mungkin Mbak Kia dan Mbak Ita akan disalipkah oleh Mas Lihins? Kita mulai. Silakan, sebelum memilih diskusi dulu mungkin. Oh, aku yang A, aku yang B, monggo. Wah, oke. Jawabannya semua di B. Dan benar semua berarti ya. Green building butuh investasi awal tinggi, tetapi menghemat energi dan air pada masa operasional. Penilaian yang tepat adalah, ya benar, menghitung biaya dan manfaat sepanjang umur bangunan. Oke, final. Kita lihat hasil nilainya. Podium juara 3. Laput. Yang kedua Lihins, yang ketiga masih Kia dan Itaka. Iya, oke. Selamat kepada kelompok Kia dan Ita sudah menjadi juara 1, yang artinya memahami sekali ya pada masa pembelajaran saya. Oke, baik. Untuk kuis kita akhiri, kita kembali ke materi. Oke, dari kuis Kahoot kita bisa melihat bahwa sebagian besar dari kalian sudah memahami apa yang saya ajarkan hari ini. Dan sebelum menyelesaikan perkuliahan hari ini, seperti biasa, tugas. Nah, ini kayaknya bagian yang paling tidak menyenangkan ya.
Oke, judul tugasnya adalah analisis ekonomi pembangunan berkelanjutan pada fasilitas kampus atau lingkungan sekitar kalian. Nah, pilih satu fasilitas di lingkungan kampus atau satu kasus lingkungan di sekitar tempat tinggal saudara. Contohnya adalah penggunaan listrik di gedung perkuliahan, pengolahan air, sampah kampus, pencemaran sungai, ruang terbuka hijau, transportasi kampus, atau penggunaan energi terbarukan. Nah, kemudian analisis kasus tersebut dengan menggunakan konsep ekonomi sumber daya alam dan lingkungan yang telah kita pelajari. Banyak sekali caranya dari pertemuan-pertemuan kita sebelumnya. Nah, kemudian kalian bentuk dalam PPT dan dipresentasikan di pertemuan selanjutnya. Jadi pertemuan selanjutnya kita akan membahas terkait konsep ekonomi sumber daya alam dan lingkungan secara keseluruhan dari pertemuan pertama hingga pertemuan terakhir besok. Setiap kelompok harus membahas yang pertama identifikasi permasalahan, jelaskan kondisi sumber daya atau lingkungan yang kalian pilih. Kemudian yang kedua, eksternalitasnya apa? Identifikasi dampak positif dan negatif kegiatan tersebut bagi masyarakat dan lingkungan. Yang ketiga, manfaat ekonomi, sosial, dan lingkungan. Jadi kalian bagi menjadi 3 manfaatnya. Jelaskan manfaat yang telah diperoleh atau berpotensi diperoleh. Bu, kalau memang ternyata belum ada tapi bisa menjadi potensi keuntungan, boleh dibahas? Boleh sekali. Jadi tidak perlu harus yang sudah ada. Kemudian valuasi ekonomi lingkungan, identifikasi manfaat atau kerugian lingkungan yang perlu diberikan nilai ekonominya. Oh, ternyata terjadi pencemaran sungai, kerugiannya oleh masyarakat sekian, kalian rupiahkan, estimasikan, begitu. Kemudian instrumen kebijakan, pilih instrumen yang relevan seperti pajak lingkungan, subsidi, insentif, regulasi, atau tradable permit yang perlu diterapkan terkait kondisi tersebut. Terakhir adalah rekomendasi pembangunan berkelanjutan. Nah, berikan rekomendasi yang realistis dan sesuai menurut kalian yang dapat diterapkan. Untuk aspek penilaiannya sendiri ada ketepatan materi dan referensi, kedalaman analisis, kualitas pemahaman materi, kualitas presentasi visual dan lisan, kemampuan menjawab pertanyaan nanti ketika kalian presentasi, kerjasama kelompok yang bernilai total 100%. Oke, ada pertanyaan terkait tugas dan materi hari ini? Cukup? Oke. Sebelum saya akhiri, kita simpulkan dulu untuk pertemuan hari ini, yaitu menutup pembelajaran dan mengaitkan kembali pada konsep kebijakan dan studi kasus yang sudah kita pelajari, di mana ternyata satu, kita mempelajari tentang pembangunan berkelanjutan, yaitu mengintegrasikan dimensi ekonomi, sosial, dan lingkungan, tidak hanya melihat pada satu aspek. Kemudian yang kedua, ada kebijakan lingkungan, di mana di dalam kebijakan lingkungan itu ada kita mengenal namanya valuasi, pajak, subsidi, dan izin emisi, membantu mengendalikan eksternalitas. Dan yang pada pertemuan ini, ketiga, yaitu kita belajar terkait studi kasus green building. Investasi awal perlu dinilai bersama penghematan biaya dan manfaat lingkungan jangka panjang. Maka kita bisa menyimpulkan yaitu pendekatan ekonomi membantu memilih kebijakan dan investasi yang efisien, sekaligus menjaga keberlanjutan sumber daya. Baik, ada yang ditanyakan sebelum saya akhiri? Tidak ada? Baik, terima kasih untuk pertemuan hari ini. Mohon maaf apabila saya ada salah kata dan sikap. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah pelaksanaan pembelajaran pada mata kuliah Ekonomi Sumber Daya Alam dan Lingkungan pertemuan ke-14 dengan topik Ekonomi Pembangunan Berkelanjutan. Saya berkomitmen untuk terus meningkatkan kompetensi, menjaga integritas akademik, serta menghadirkan pembelajaran yang aktif, kontekstual, dan bermakna bagi mahasiswa. Saya, Nurul Subhania, SEMSI, dosen program studi Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Trunojoyo Madura, atas perhatiannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.